menjadi kontraktor Pertamina, TAC. Tahun 98, ya, dia ini sebetulnya udah nggak benar dapat TAC. Karena dia yang dicepu ya. Ini tidak sudah melanggar. Lalu tahun 98 kalau tidak salah itu 51%, 45%. Itu sahamnya dijual ke Ampolex di Australia. Ini dibiarkan oleh pemerintah dan Pertamina tidak berdaya. Tahun 2000 sisanya dijual lagi ke Exxon. Jadi 100% TAC yang tadi punyanya Pertamina itu beralih ke Exxon. Nah, ini zaman Orde Baru. Mestinya di zaman Pak SBY itu diperbaiki bahwa ini melanggar nih. Tidak boleh yang namanya TAC lalu dijual. Nah, belakangan justru bukannya memperbaiki, Presiden SBY menerbitkan PP nomor 34 tahun 2005. Ya, yang membuat si Exxon itu bisa mengelola blok tersebut sampai menjadi 100% itu menjadi operator akhirnya. Oke, ya. Pak Marwan, kita harus berhenti di situ dulu. Ini kita beri waktu untuk audiens tentunya bertanya. Ada beberapa hal yang kemudian membuat saya sebenarnya ingin berdiri gitu karena gemes gitu melihat panelisnya begitu bersemangat dan kembali saya sampaikan, kalau saya juri saya akan bilang audiens tolong abaikan hal-hal yang mungkin terkait dengan soal politis, terkait dengan soal interest. Kita fokus kepada bagaimana soal eksternal itu harus dibenahi karena itu adalah PR kita yang utama, PR yang tidak diselesaikan, belum diselesaikan oleh BP Migas pada waktu itu, bahwa betul kita punya persoalan undang-undang, ada semangat yang mungkin harus dibetulkan, bahkan bukan mungkin, pasti harus dibetulkan kalau berdasarkan tadi dua panelis begitu, tapi kita fokus ke hal-hal tersebut begitu. Jadi kalau yang masih agak kesana kemari bisa agak diabaikan begitu. Sebelum saya kasih waktu ke audiens, sudah banyak yang angkat tangan. Pak Edi, saya tidak kasih kesempatan lagi Pak, walaupun banyak diserang gitu. Pak Edi Tampi saya kasih kesempatan sedikit saja ya Pak, walaupun Bapak ini yang buat acara tapi tetap harus adil kita. Pendek saja Pak, silakan. Sebelum saya lempar ke audiens. Terima kasih Pak Marwan yang sudah memberikan masukan. Yang mana kelihatannya Pak Marwan lebih fokus seluruh eksplorasi di Indonesia dikerjakan oleh Pertamina atau perusahaan nasional. Begitu saja, kira-kira Pak Marwan bisa menggalang dana 2 miliar US dollar untuk eksplorasi di dalam negeri atau tidak? Dalam waktu 1 tahun. Kalau memang bisa, apresiasi saya sebagai respek saya kepada Pak Marwan, saya memberikan 1 juta US dollar dari saya pribadi. Tantangannya naik nih, Bang Iksan tadi nggak sampai begitu. Oke, Pak Marwan silakan. Ya, saya kira ini perlu diklarifikasi ya, bahwa yang saya sampaikan, kalau kita mau konsisten dengan konstitusi, sumber daya alam itu dikuasai negara dan pengelolaannya itu dilakukan atau direpresentasikan, didelegasikan kepada BUMN. Lalu BUMN ini bagaimana bekerja sama dengan kontraktor, ini bisa diatur. Tidak harus misalnya dikerjakan sendiri, bisa kerjasama dengan asing. Nah yang terjadi sudah bagus itu undang-undangnya, yang 871 dan 44 tahun 60. Tapi lalu itu dirubah menjadi 22 2001 sehingga asing itu menjadi dominan, menguasai 85% dari migas kita. Pertamina hanya 15%. Lalu saya juga pernah dengar dari teman Pertamina, misalnya waktu Pertamina itu memegang kuasa pertambangan, economic right, oleh pemerintah itu dikerjasamakan dengan kontraktor asing, pemerintah bilang Anda tidak usah ikut eksplorasi karena risikonya besar, biarkan aja itu asing misalnya. Nah ini bermasalah juga ini pemerintah, ya. Tapi yang penting sebetulnya
pemerintah itu juga harus mengalokasikan dana untuk eksplorasi, untuk survei misalnya. Dan ini baru ingin direncanakan dengan adanya oil fund. Itu nanti bisa dibuat BUMN yang khusus melakukan eksplorasi, lalu mana yang memang punya potensi besar, itu otomatis diserahkan kepada Pertamina misalnya. Oke, Nah, Pak. satu lagi saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya kalau kita ingin konsisten dengan konstitusi, ya, BUMN itu bisa seperti yang juga terjadi di seluruh dunia. Sekitar 77% cadangan migas dunia itu dikuasai oleh BUMN. Kenapa? Karena disupport. Tapi kita tidak. Misalnya kalau sudah blok itu habis masa kontraknya, tidak ada kewajiban kita untuk memperpanjang. Tapi oleh kantornya Pak Edi misalnya berkali-kali itu. Sesudah pernah satu kali kita sampaikan ke KPK, baru dirubah. Oke, Pak Marwan, saya benar-benar harus stop di situ dan Pak Edi sebenarnya harus saya kasih kesempatan untuk bicara, bukan Pak Edi Tampi, Pak Edi dari ESDM begitu. Tapi saya lempar dulu kepada audiens, karena ini audiensnya sudah bersemangat. Nanti kalau ada yang saling sambung, silakan dijawab. Pak Edi juga kalau misalnya ada yang saling sambung dengan yang ingin disampaikan, langsung saja dielaborasi dalam jawaban. Saya kasih kesempatan 3 dulu. Yang di belakang tadi itu meja nomor 12, 1. Di sini nomor 2, silakan Pak. Di ujung ada yang di belakang. Oke, sebentar saya kasih kesempatan dulu di meja 23 kalau nggak salah ya. Satu-satu. Saya mohon 1 pertanyaan ya. Jadi kalau saya bilang 1, jangan diselipkan 2 pertanyaan dalam 1 nafas begitu. Karena itu artinya kita korupsi juga. Waktunya berjalan terus. Tolong disebutkan nama dan dari mana instansinya. Silakan, singkat saja. Kelihatannya harus dibantu, mic-nya tidak ada, tidak bisa bunyi itu dengan baik. Oke. Juga langsung nanti diajukan pertanyaannya kepada siapa. Mohon kepada panelis nanti untuk elaborasi jawaban bisa singkat-singkat begitu ya. Saya tahu saya harus ingatkan lagi karena biasanya kalau sudah bersemangat kita akan carried away begitu. Ya, sudah bisa? Meja 13. Silakan langsung Pak, kedengaran Pak. Ya, atau sudah? Ya sudah bisa. Ya. Terima kasih. Nama saya Jarod Suryoto dari Unuas Gajah Mada. Tadi saya mencoba menyimak dari apa yang dipresentasikan Bapak Edi Tampi mengenai cost recovery dan sebagainya. Begini Pak, ya jadi setelah tadi FTP 10%, tinggal 90%, ya, kemudian juga cost recovery baru dibagi. Nah, ada satu hal, kebetulan kami juga beberapa terlibat di POD, pekerjaan POD. Cost recovery yang diajukan oleh pihak, katakan K3S, itu ada yang mencapai 40%. Bahkan ada yang mencapai 50 lebih persen. Sebenarnya kita pernah tahu bahwa dulu pas ada dengan pendapat di DPR, misalnya dari katakan migas, ya waktu itu PB Migas menyampaikan, ya kurang lebih mestinya average kurang lebih 30%-an lah, atau mungkin 32, 33. Nah pertanyaannya adalah, ini bukan terkait dengan masalah markup Pak ya. Tadi yang dikatakan Mbak tidak, nah ini bagaimana seperti itu? Ini kan juga menyangkut masalah penerimaan negara begitu. Ya, nah, ini monggo mungkin dari Pak Edi Tampi atau mungkin yang lain bisa. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Era. Sebentar Pak Edi, kita kumpulkan dulu pertanyaannya dari Pak Jarod. Saya rasa juga Bang Ihsan ini bisa menjawab tadi soal yang disampaikan ada transfer pricing tadi isunya dilontarkan, kemudian dari pihak Pak Edi Hermanto juga nanti komentarnya saya harapkan di luar Pak Edi Tampi. Pembicara kedua, penanya kedua maksud saya dari meja 2, silakan.